Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Aku sakit karena terlalu merindukanmu, jawab Bara. Saking rindunya ia melampiaskan kekesalannya pada orang. Tapi kini melihat Aura, emosinya seakan sirna. Hatinya tenang melihat Aura. Lili terbatuk mendengarnya. Alasannya terlalu menggelikan untuk seorang Bara. Aura menoleh ke arah Lili dan jadi tersenyum malu. Calon suaminya berbicara begitu. Mas Bara sudah makan. Kini Aura bertanya hal lain. Mengalihkan perkataan pria itu yang membuatnya malu. Aku merindukanmu, sayang, bukannya menjawab. Bara malah mengatakan hal itu. Li, punya headset? Tanya Aura pada Lili yang sedang berbaring. Ngobrol seperti ini, Lili jadi bisa mendengarnya. Mana Bara terlihat sangat manja lagi. 1 jam telah berlalu Bara dan Aura mengobrol panjang. Mas, sudah dulu ya. Aura menjeda ucapannya saat melihat calon suaminya menggeleng. Lucu sekali ekspresi Bara. Seperti bocah yang tidak dibelikan permen. Lili mau pulang loh, Mas. Ucap Aura sambil melirik Lili yang sudah terlelap di sampingnya. Aura beralasan begitu, karena ia segan sudah cukup lama membawa Lili ke kamarnya. Sayang, aku masih merindukanmu. Nantikan kita ketemu, Mas. Ucap Aura kembali. Kalau dituruti maulah tak sampai kapan mereka terus mengobrol. Ya, sudahlah, Mama baikkan sama kamu. Tanya Bara kembali. Aura jadi tersenyum sambil menggeleng. Tak sudah berapa kali kalimat itu dilontarkan Bara. Baik, Mas. Mama sangat baik. Sudah ya, Mas. Bara mengangguk dengan terpaksa. Sayang, aku mencintaimu. Ucap Bara melihat Aura dengan tatapan mendalam. Aku mencintaimu, Mas Bara. Ucap Aura tanpa suara, hanya gerakan bibir saja. Ia sengaja tidak bersuara. Takut didengar Lili. Kan malu. Aura melambaikan tangan dan mengakhiri obrolan mereka. Ia lalu menghembuskan nafas. 2 hari lagi mereka akan bertemu. Besok hari terakhir ia menyandang status janda dan besoknya lagi ia akan menjadi istrinya Bara. Memikirkan itu saja wajah Aura sudah merona. Ia akan menikah dengan orang yang dicintai dan mencintainya. Menjalani kehidupan berumah tangga bersama. Pagi berikutnya, Evan keluar dari kamar dan menuju ruang makan. Di sana ia melihat papanya sedang sarapan. Mama sedang melayani papanya. "Pa," panggil Evan kemudian. Tidak ada sahutan. Pria paruh baya itu makan dengan santai seolah tidak melihat dirinya. "Pa," panggil Evan sekali lagi. Tapi tetap juga tidak ada tanggapan. "Pa, hari ini aku akan kembali bekerja." Ucap Evan bicara saja. Pasti papa mendengarnya. "Tidak usah, kamu sudah dipecat," jawab papa dengan wajah datar dan tanpa melihat Evan. Evan diam sesaat. Semalam juga rekan kerjanya memberikan informasi bahwa posisi yang ditempatinya sudah diisi orang lain. Papanya ternyata serius dengan ancamannya. Mana juga kunci mobil disita. Mama diam di antara keduanya. Ia menurut saja apa kata suaminya, agar Evan berubah. "Pa, aku akan melupakan Aura dan tidak akan mengganggu dan menemuinya lagi," ucap Evan. Akhirnya ia harus mengalah dengan egonya. Semalaman Evan berpikir tentang itu semua. Ia yang salah karena menceraikan Aura tanpa mencoba menjalani pernikahannya. Dan sekarang ketika bertemu Aura kembali, ia malah ingin kembali. Sikapnya terkesan egois. Evan akan melepaskan Aura. Lagian, Aura juga sudah menemukan tambatan hatinya.
Pria yang dicintai wanita itu. Aura akan menikah dengan pria yang dicintainya. Bukan seperti saat dulu dengannya. Tidak ada cinta di antara mereka. Baik dari Aura maupun dirinya. Karena pernikahan mereka dilandasi perjodohan yang penuh keterpaksaan. Tidak usah berbohong. Tegas sang papa. Ia tidak mau dibohongi putranya lagi. Aku berjanji. Pa, Evan bicara dengan nada begitu serius. Ia tidak mau menjadi gembel di jalanan. Ia tidak memiliki apa-apa. Kartu ATM-nya tidak ada saldo. Bagaimana mau bertahan hidup? Selama ini gaji yang ia terima saat bekerja. Habis begitu. Begitu saja. Tidak ada simpanan sepeser pun. Papa diam saja tidak menggubris lagi. Tak lama papa masuk ke mobil. Pria parubaya itu akan berangkat ke kantor diantar supirnya. Evan pun ikut naik dan duduk di samping papanya. Mau apa? Tanya papa. Aku akan bekerja, jawab Evan. Posisimu sudah digantikan. Pa, aku minta maaf. Ucap Evan kembali. Ia harus meminta maaf pada papanya. Pasti begitu kecewa padanya. Jalan. Pa, ucap papa. Tatapannya kini melihat ke arah lain. Ia tidak akan menggubris putranya. Tak lama mereka sampai di kantor. Papa langsung ke ruangannya dan Evan juga menuju ruangannya. Dan benar ternyata sudah ada yang menggantikan di ruangan Evan. Evan mendengus pelan. Ia pun mendatangi ruangan papanya. Pa, aku akan bekerja kembali. Ucap Evan. Iya benar. Benar serius. Tidak perlu. Pa, jangan begini sama anak sendiri, ucap Evan. Papa begitu tega padanya. Mana ada anak sendiri yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Jawab papa dengan mata sibuk pada pekerjaannya. Evan jadi terdiam. Bingung mau menjawab apa. Benar yang dikatakan papanya. Ia memang tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya. Evan. Pergilah, usir papa akhirnya. Ia akan melanjutkan pekerjaannya. Pa, aku mau kembali bekerja. Sudah tidak ada posisi yang kosong. Evan menghembuskan nafasnya dengan kasar. Papanya benar marah padanya. Aku akan tetap bekerja di sini. Aku permisi. Ucap Evan lalu beranjak pergi. Setelah putranya pergi, papa memijat pelipisnya sambil membuang nafas. Meski sedikit kasihan melihat Evan. Tapi semua agar Evan bisa berubah dan tidak mengharapkan Aura lagi. Tok, tok, tok. Papa menyuruh masuk dan ternyata sekretarisnya. Selamat siang, Pak. Pak Evan memaksa ikut interview perekrutan karyawan. Ucap sekretaris itu. Ia memberitahukan hal tersebut. Papa diam sejenak. Karena tidak diizinkan bekerja lagi. Evan jadi melakukan itu. Biarkan saja. Aura menatap dirinya dalam pantulan cermin. Tersenyum sendu melihat dirinya kini kembali memakai kebaya putih. Hari ini hari pernikahannya. Tepatnya pernikahan keduanya. Ayah, Bunda, Aura menikah lagi. Semoga ini pernikahan Aura yang terakhir. Batinnya berharap. Berharap Bara adalah pelabuhan terakhirnya. Ra, kau cantik sekali. Aku sampai pangling loh. Puji Lili ketika masuk ke ruangan hias itu. Melihat temannya yang begitu cantik mempesona. Aura tersenyum tipis lalu menatap Lili. Li, apa Mas Bara dan keluarganya telah sampai? Tanya Aura ingin tahu. Tadi ia bersama keluarga angkatnya sampai terlebih dahulu di aula hotel itu. Dan langsung dibawa ke ruang hias untuk segera di make up. Jadi tidak tahu apa Bara dan keluarganya sudah datang. Lili mengangguk. Dan itu membuat Aura sedikit bernafas lega. Berarti sebentar lagi ijab kabul akan berlangsung. Dak, duk, jantung Aura makin berdebar tak seirama. Menunggu satu kata sakral itu.
yakni satu kata yang merubah statusnya saat ini. Aura, kudoakan pernikahan kalian langgeng selamanya dan cepat diberikan momongan. Aku mau punya ponakan yang lucu. Cengir Lily yang malah lengannya dicubit oleh Aura. Aura jadi malu. Apalagi ucapan Lily mengarah tentang momongan. Untuk mendapatkan momongan itu kan harus ada proses penyatuan. Dan ia pun menelan salivanya dengan susah saat memikirkan akan menyatu dengan Bara. Juga mulai memikirkan, apa Bara akan menyadari saat mereka menyatu, bahwa ia belum pernah terjamah. Aura jadi bingung apa ia harus jujur atau bagaimana. Jika Bara bertanya tentang hal itu, seorang janda yang masih perawan, mikirin apa sih? Tanya Lily menyadarkan lamunan Aura. Kepala Aura menggeleng mengisyaratkan ia tidak memikirkan apapun. Ra, apa kau jangan sudah memikirkan malam pertama? Ledek Lily seraya menaik turunkan alisnya. Apa yang kau bicarakan? Aura jadi gugup sendiri. Lily seakan bisa membaca pikirannya. Hayo, masih siang. Ra, masih ada beberapa jam lagi. Selesaikan dulu resepsi pernikahan ini. Baru mikirin malam yang ahuh-ahuh. Lily masih meledek Aura yang sudah berwajah merah itu. Lily, Aura kesal menutup mulut temannya yang berucap seperti itu. Bikin malu saja jika didengar orang. Dan Lily malah tertawa. Tawa. Meledek Aura memang sangat menyenangkan. Sementara di tempat lain, Bara tampak gugup. Ia berkali-kali membuang nafasnya. Hari ini ia akan menikah dengan wanita yang dicintainya dan tentu juga mencintainya. Bara sudah bersiap untuk melakukan ijab kabul. Tangannya sudah berjabatan dengan wali hakim yang akan menjadi walinya Aura. Dan tak lama, sah, kata sakral itu pun terdengar di sana. Bara bernafas lega. Ia dan Aura telah sah menikah. Aura sudah sah menjadi istrinya, menjadi miliknya seutuhnya. Dan Aura akan menjadi tanggung jawabnya. Mata Bara kini terpaku melihat sosok yang berjalan ke arahnya. Ya, dialah istrinya, wanita yang beberapa waktu yang lalu sudah sah menjadi istrinya. Di mata Bara, Aura begitu cantik dan anggun mempesona. Dan wanita itu seakan bersinar. Setelah Aura duduk di samping Bara, ia pun mencium punggung tangan suaminya itu. Lalu Bara pun mencium kening Aura. Menyalurkan segala cinta dan kasih sayangnya. Terima kasih, sayang, ucap Bara pelan dan Aura pun tersenyum sendu. Keduanya sesaat saling berpandangan saling mendalami perasaan. Sampai Pak Penghulu menyadarkan keduanya, bahwa mereka akan sungkeman dengan para orang tua. Meminta maaf serta restu dari mereka. Setelah selesai sungkeman yang penuh haru, Aura dan Bara duduk berdampingan. Mereka pun diberi wejangan dalam menjalani rumah tangga. Dan keduanya mendengarkannya dengan seksama. Beberapa saat kemudian, Bara dan Aura kini berada di pelaminan. Menyalami para tamu undangan yang berdatangan. Selamat menempuh hidup baru, serta segera diberi momongan. Kalimat itu yang terus terdengar sepanjang pesta pernikahan. Aura, selamat ya, ucap Lily saat menyalami Aura. Ia memeluk temannya itu dengan sangat erat. Ikut senang dengan kebahagiaan Aura. Kalian cepat nyusul, ucap Aura setelah pelukannya terlepas. Ia juga ingin Lily menikah, agar ada yang bisa menjaga temannya itu. Lily hanya mengulum senyum dan melirik Robbie yang tampak biasa saja. Mereka sudah sepakat akan menikah di tahun depan. BG Robbie, cepat nikahi Lily. Nanti dia digondol orang, ledek Aura. Sengaja begitu agar Robbie segera menikahi temannya itu. Doakan saja. Kami segera menyusul kalian, jawab Robbie sambil tersenyum. Bara yang mendengar mengangguk saja. Ia tahu Robbie pun ingin segera melepas status lajangnya, tapi harus melunasi hutangnya terlebih dahulu.
agar istrinya nanti tidak terlibat hutang masa lalunya. Ayo, kita foto bareng, ajak Aura. Ia akan mengabadikan momen di hari bahagianya itu. Ayo, ucap Lily dengan semangat. Di tempat lain, seorang pria berdiri di depan jendela kamarnya, menatap luar jendela dengan berbagai pikiran. Aura sudah menikah, batin Evan dengan lemas. Wanita yang ia inginkan kembali, telah menikah dan telah memilih temannya. Keduanya saling mencintai. Jikapun memisahkan mereka, ia juga tidak akan mendapatkan hati Aura. Evan membuang nafasnya dengan kasar. Seharian ini ia hanya di rumah saja. Kedua orang tuanya sibuk dengan pernikahan Aura. Tadi mereka juga menyuruhnya datang dan ia mengatakan akan menyusul saja. Tapi, sepertinya ia memilih tidak datang saja. Kakinya bahkan hatinya seakan enggan ke tempat itu. Menurutnya datang ke pernikahan Bara dan Aura itu sangat memalukan. Bahkan bisa membuat ia terlihat menyedihkan. Mau ditaruh di mana mukanya. Egonya tidak berkenan seperti itu. Lebih baik aku tidur. Terlihat dua sejoli tampak canggung dan gugup. Mereka itu Bara dan Aura. Setelah resepsi berakhir keduanya berada di sebuah kamar hotel. Mereka akan menginap 3 malam di sana. Kak, kamu mau mandi duluan? Tanya Bara melihat Aura yang masih memakai gaun pengantin. Mas Bara saja duluan. Ucap Aura mempersilahkan. Ia akan ke kamar mandi setelah suaminya. Bara mengganggu. Ia ingin mandi menyegarkan tubuhnya. Seharian ini tubuhnya terasa lengket. Bara pun melangkah ke kamar mandi. Saat sampai depan pintu ia berbalik dan melihat Aura. Mau mandi bareng, biar hemat waktu. Ucap Bara sambil mengulum senyumnya. Tidak, jawab Aura sedikit kuat lalu menutup mulutnya. Ia malah ngegas menjawab suaminya. Maaf, Mas. Ucap Aura jadi malu. Gara gugup ia jadi bersikap begitu. Melihat Aura bersikap begitu, Bara jadi geli dan terkekeh. Istrinya kelihatan sekali gugupnya. Aura jadi menutup wajahnya. Ia benar malu. Sayang, panggil Bara. Aura membuka wajahnya dan melihat Bara sudah berada di depannya. Kap. Bara pun main kecup pipi kanan dan kiri Aura. Aku mandi duluan ya. Kamu sabar ya menungguku. Di malam pertama ini, kita akan membuat sejarah yang indah. Ucap Bara begitu lembut dengan tatapan mendalam. Membuat Aura seperti terhipnotis dan mengangguk patuh. Bara menarik gemas hidung Aura membuat wanita itu tersadar. Kamu pasti sudah memikirkan malam pertama kita. Apaan sih? Mandi sana. Aura mendorong tubuh suaminya ke kamar mandi. Kesal dengan perkataan pria itu. Sayang, aku akan membuatmu puas. Goda Bara tersenyum sambil mengedipkan mata genitnya. Mas Bara, Aura makin kesal dan malu juga. Setelah Bara masuk ke kamar mandi, Aura duduk di tepian tempat tidur. Menunggu gilirannya untuk mandi. Koperku mana sih? Aura tidak melihat kopernya di kamar itu. Tah diletak di mana? Pakaiannya di sana semua. Tak lama Aura melihat sosok yang keluar dari kamar mandi. Ia segera membuang pandangannya. Pria itu mengotori mata sucinya. Bara keluar kamar mandi hanya menggunakan handuk yang terlilit di pinggang. Dada tegap dan kotak. Kotak itu terekspos sempurna. Rambut setengah basah tampak begitu seksi. Aura mendadak sesak nafas. Di kamar ini ia merasa kekurangan oksigen. Suaminya memang meresahkan. Sayang, Dek. Suara pria itu terdengar dekat. Sepertinya Bara ada di dekatnya. Jantungnya makin berdebar tidak stabil. Aku sudah selesai mandi. Kamu mandilah. Ucap Bara saat berdiri di hadapan Aura. Menatap istrinya yang tak melihat apa. Mana wajah Aura merah padam. Mungkinkah istrinya malu? Sayang,
Panggil Bara sekali lagi. Kini tepat di telinga Aura. Mas Bara. Aura mengusap telinganya. Geli dengan hembusan nafas Bara di telinganya. Aku mau mandi. Ucap Aura kembali membuang wajah. Ia tidak sanggup melihat sosok suaminya sekarang. Membuat berdebar. Debar saja. Aura memakai jurus langkah 1000. Ia pun berlari masuk ke kamar mandi. Gemasnya, Bara jadi tertawa melihat tingkah janda yang sudah menjadi istrinya itu. Bel pintu terdengar. Bara mengambil handuk kimono dan memakainya. Tidak mungkin ia membuka pintu memakai handuk di pinggang saja. Tidak ada yang boleh melihat tubuhnya selain Aura. Tak lama Bara menggeret 2 koper masuk ke kamar. Pihak hotel baru mengantarkan koper mereka. Mas Bara, panggil Aura dari dalam kamar mandi. Iya, sayangku. Jawab Bara dengan semangat. Koperku mana ya? Kamu letak di mana? Bara malah balik bertanya. Padahal ia sedang memegangnya. Tadi pagi aku langsung dibawa ke ruang make up. Katanya nanti kopernya akan diantar ke kamar. Apa sudah datang? Mas, tanya Aura lagi. Ia sudah kedinginan di dalam. Belum. Bohong Bara. Senyum di wajah Bara pun terbit. Ia akan melakukan sesuatu dengan koper itu. Sayang. Kamu sudah siap mandi? Tanya Bara sedikit khawatir. Sudah cukup lama Aura berada di dalam sana. Pintu kamar mandi terbuka dan Aura keluar. Mata Bara mendelik melihat istrinya itu. Hanya memakai handuk di dada. Setengah pahanya terekspos sempurna. Black. Nalurinya sebagai pria tertantang melihat pemandangan itu. Aura begitu seksi dan menggairahkan. Melihat pandangan mata suaminya, Aura berjalan akan mengambil handuk kimono yang terletak di meja nakas. Tapi langkahnya terhenti saat Bara menghadangnya. Aku mau ambil Ucapan Aura yang mendadak gagap itu terhenti tatkala Bara membungkam bibir itu. Menciumi bibir Aura dengan lembut. Ciuman mereka semula lembut kian menuntut. Tangan Aura mengalung di leher Bara dengan mata terpejam menikmati matan itu. Tangan Bara melepas handuk yang dipakai istrinya dan handuk itu terjatuh di lantai. Mas. Aura tersadar dan menutup tubuhnya polos dengan kedua tangannya. Bingung mau menutup yang atas. Kelihatan bawah. Tutup bawah. Tampak yang atas. Tutup bagian depan. Yang belakang terbuka. Wajah Aura sudah mewek dan ingin menangis. Ia sangat malu sekali. Dan melihat itu Bara pun menggendongnya dan meletakkan sang istri ke tempat tidur. Lampunya mau mati atau tidak? Tanya Bara. Ia sudah tidak tahan menahan gejolak dalam dirinya. Ingin segera bertempur malam ini. Matikan saja. Mas, ucap Aura. Ia tidak mau Bara melihat wajahnya yang sudah seperti kepiting rebus. Bara mematikan lampu utama dan hanya menghidupkan lampu tidur. Lalu ia mengukung tubuh Aura. Dan mulai menciumi setiap inci tubuh polos itu. Aura menggeliat merasakan sentuhan. Sentuhan dari suaminya. Bahkan tubuhnya seperti tersetrum ketika area kembar itu mat dan dimainkan sang suami. Mas Bara, rintih Aura saat merasakan sesuatu yang memaksa masuk ke intinya. Ia menggigit bibir bawahnya merasakan rasa sakit yang menjalar. Aura masih perawan. Batin Bara merasakan susahnya membobol area itu. Aura mendesah saat intinya terasa penuh. Matanya melihat sang suami yang sudah bergairah. Sayang, aku mencintaimu, bisik Bara di sela penyatuan mereka. Aku mencintaimu, Mas Bara. Balas Aura menatap pria tercintanya. Bara kembali menjamah bibir Aura dan menggerakkan senjatanya perlahan. Membuat rasa sakit mulai berubah menjadi nikmat. Berkali-kali mendengar ahan manja sang istri. Malam itu pun mereka menyatu diiringi ahan dan era, ngan. Pagi menjelang.
Bara yang lebih dulu terbangun, tersenyum melihat sang istri tertidur pulas di sampingnya. Saking pulasnya tidur, Aura tidak sadar satu area kembarnya menyembul keluar dan bara menyelimutinya agar tidak jadi susu beku. Aura menggeliat dan terbangun. Ia tersenyum melihat suaminya, lalu menutup wajahnya dengan selimut saat mengingat kegiatan panas mereka tadi malam. Sayang, kenapa ditutup wajahnya? Nanti kamu tidak bisa bernafas. Bara menarik selimut itu. Kini ia bisa melihat wajah cantik itu yang mulai merona. Ah, aku mau mandi. Ucap Aura langsung bangun. Tatapan Bara pagi ini tidak baik bagi hatinya. Sungguh sangat meresahkan. Mata Aura mendelik saat melihat bercak darah di spray. Dan Bara melihat ke arah pandang Aura. Ini pertama kalinya bagiku. Mas Evan tidak pernah menyentuhku. Ucap Aura cepat dan langsung menutup mulutnya karena bicara ceplos. Padahal suaminya tidak bertanya apapun. Hati Bara makin bertambah senang dan bahagia ketika mendengarnya. Ia orang pertama yang menjamah wanita itu. Ada kebanggaan tersendiri dirasakannya. Sayang, ayo, kita mandi bersama. Ajak Bara yang juga bangkit. Tidak. Ayo. Sayang. Bara pun menggendong Aura ala karung beras. Tidak peduli istrinya itu menolak. Mas Bara. Mas. Turunin dong. Paksa Aura tatkala Bara menggendongnya saat keluar dari kamar mandi. Dia digendong ala anak koala. Biar kamu nggak capek. Sayang. Ledek Bara menggoda sang istri. Tadi saat mandi bersama, ia sempat menjamah istrinya itu. Rasanya ingin terus menempel pada wanita itu. Aura yang kesal pun menggigit hidung Bara. Ia geram dengan jawaban suaminya. Dan yang digigit bukannya kesakitan, malah terkekeh. Kekeh. Sayang, panggil Bara. Kini tatapannya berubah serius. Iya, jawab Aura yang jadi gugup. Ekspresi Bara tiba berubah. Apa ia telah melakukan kesalahan? Aku lapar, ucap Bara sambil mengulum senyuman. Ia sengaja mengerjai sang istri. Mas Bara, kukira apa tadi? Aura kesal tapi sedikit bernafas lega. Ternyata tidak ada masalah apapun. Ayo, kita pakaian setelah itu sarapan. Ajak Bara. Saat ini mereka hanya memakai handuk kimono untuk menutupi tubuh. Aura mengangguk patuh dan makin merekat erat dalam gendongan suaminya. Turunlah, ucap Bara. Tadi Aura minta turun dari gendongan tapi kini malah masih betah di posisinya. Aku capek. Mas, jawab Aura manja. Ia membenamkan wajahnya di leher Bara. Mengendus aroma tubuh suaminya yang membuat candu. Bara jadi menggeleng. Ia pun berjalan ke lemari dan membukanya. Di dalam lemari ada koper mereka. Tadi malam ia menyembunyikan koper itu di sana. Mas, kopernya kok di lemari? Tanya Aura melihat koper miliknya. Iya, tadi malam diantar pihak hotel saat kamu mandi. Terus aku simpan di sini. Jawab Bara jujur. Ia menurunkan pandangannya melihat Aura yang sudah memasang wajah kesal. Jadi tadi malam kok bilangnya nggak tahu? Tanya Aura kesal. Sudah merasa dibohongi. Biar kita nggak lama. Jawab Bara santai. Aura mencoba loading. Apa maksud perkataannya dan tak lama? Mas Bara. Aura memukuli dada tegap itu dengan pukulan manja. Suaminya sengaja sekali. Jadi aku cukup buka handuk kamu saja. Kan lebih cepat kita untuk. Astaga. Stop. Aura menutup mulut suaminya. Ucapannya sangat absurd. Mau membicarakan hal seperti itu. Aura pun turun dari gendongan suaminya dan membuka kopernya. Ia akan mengambil pakaiannya. Sayang. Pakaianku. Pinta Bara dengan memelas. Sebagai istri. Ia pun akan melayani suaminya. Membuka koper itu untuk mengambilkan pakaian.
mengambil Bersambung kaos dulu ya, berlengan lembek dan teman-teman. celana training panjang.